Halo teman-teman, welcome back to the online service. Dan hari ini kita sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan sama-sama ya teman-teman. Let's clap your hands up for Jesus. Oh, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kita naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Come on. Yeah. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Come on, sing for Jesus. Hey. Ku naikkan syukurku. Sama-sama kita naikkan yuk syukur kita di hadapan Tuhan. Ku naikkan syukurku. Musik memuji Tuhan. Here we go. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu.
Kau tunjukkan jalan hidupku yang baru. Segala yang ada padaku, semuanya itu darimu. Karena ku tahu rencana
satu yang ku Come on church sing. Karena ku tahu rancanganmu, karena ku tahu itu yang terbaik, karena kau Bapa tinggal di dalamku, kau satu yang ku perlu di hidupku. Satu-satu yang mengisi hatiku, kau satu-satunya yang mengisi hatiku, kau satu-satunya yang mengisi hatiku, kau satu-satunya. Tak pernah kau tinggalkanku, rohmu penuhiku. Mari sama-sama katakan. Ku yakin kau bersamaku selamanya. Tak pernah kau tinggalkanku, penuhiku. Ku yakin kau bersamaku selamanya, tak pernah kau tinggalkanku, rohmu penuhiku. Ku yakin kau bersamaku selamanya, oh selamanya. Karena ku tahu rancanganmu, karena ku tahu itu yang terbaik, karena kau Bapa tinggal di dalamku, kau satu yang ku satu-satunya, rancanganmu, karena ku tahu itu yang terbaik, karena kau Bapa tinggal di dalamku, kau satu yang ku perlu di hidupku, di hidupku. Satu-satunya. Bapak, kami bersyukur Tuhan hari ini Kau baik dalam kehidupan kami, dan kami sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu, dan Kau yang berbicara pada setiap kami, memberikan kami pengertian Tuhan. Tetapi juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman, biar firman yang keluar adalah setiap pesan-Mu Tuhan untuk setiap kami di tempat ini. Dan biar kami tangkap itu dan kami hidupi Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai, Shalom, senang banget bisa kembali lagi dan ketemu sama teman-teman Battle Teens di Battle Teens Service hari ini. Aku berharap di hari Minggu ini kita semua mengalami sukacita Tuhan, kita mengalami berkat Tuhan walaupun di tengah-tengah pandemi seperti ini. Aku berdoa kiranya Tuhan selalu menjaga kita dan Tuhan selalu melindungi kita dari segala mara bahaya dimanapun dan kapanpun.
Sebelum kita mendengarkan firman hari ini dan kita belajar mengenai seorang sahabat sejati, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Setelah lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, biar Tuhan yang utus Roh Kudus-Mu untuk kami, sehingga kami dapat mendengar, kami dapat meremakan, dan kami dapat mengerti Tuhan apa yang Engkau ingin sampaikan dalam kehidupan kami hari-hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai bagaimana menjadi seorang sahabat yang baik. Tema sharing hari ini aku beri judul Friend Discount atau diskon untuk teman. Ayatnya diambil dari Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13 berkata demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita tahu ini adalah Yesus sendiri. Dia memberikan yang terbaik. Gak cuma sekedar berkat, bukan cuma sekedar kesembuhan dan mujizat, dia memberikan nyawanya untuk tebusan banyak orang. Dan itulah yang dicari orang-orang sampai saat ini. Mereka mencari seseorang yang bisa membawa mereka kepada kehidupan yang damai dan kehidupan yang kekal. Dan teman-teman sudah mendapatkan itu. Itulah hadiah yang terbesar yang Tuhan berikan untuk kita semua secara cuma-cuma. Luar biasa ya. Itu semua kenapa dilakukan? Karena Tuhan mau kita menjadi sahabatnya. Tuhan mau kita menjadi ciptaan yang mengagumi Dia sebagai seorang sahabat juga. Aku pernah mengalami satu kejadian seperti ini, mungkin teman-teman juga pernah mengalaminya. Kita pernah lagi ngumpul-ngumpul mau nongkrong, biasa kalau mau nongkrong kita cari tempat makan yang enak dan nyaman. Dan pada waktu itu kita bingung mau di mana. Lalu satu temanku ini berkata, "Ayo kita makan aja di tempat itu," gitu ya. Personally, secara jujur aku belum pernah makan di situ. Aku juga nggak terlalu penasaran di sana, tapi karena temanku yang menyarankan, ya sudahlah kita ke sana. Dan akhirnya kita makan dan kita nongkrong di sana dan tibalah waktunya untuk bayar. Dan kita bayar, kita kaget juga gitu ya, karena tiba-tiba ada tulisan diskon 10% di bawahnya ya. Dan temanku langsung bilang, "Ya nggak apa-apa, itu diskon buat teman." Ternyata keluarganya adalah pemilik dari restoran itu. Persahabatan menjadi satu hal yang menyenangkan, bukan karena dari sudut ekonomis ya, bukan. Tapi karena ada pemberian-pemberian yang dikorbankan untuk sesamanya. Inti dari persahabatan adalah kasih. Dan salah satu bentuk dari kasih adalah pemberian. Dan untuk memberi itu nggak mudah, karena seseorang harus merelakan sesuatu di dalam kehidupannya untuk orang lain. Tapi ada juga contoh-contoh pemberian yang mungkin teman-teman sudah alami dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah ibu kita sendiri. Dia nggak capek buat bangun pagi, dia nggak capek, dia nggak pusing buat memikirkan sekolah kamu, untuk bagaimana dia buatin sarapan kamu. Dia nggak pernah ngeluh buat itu. Dia juga selalu memikirkan, memberikan waktunya, memberikan tenaganya untuk bagaimana mengurusi rumah, untuk mengurusi papa dan anak-anaknya dengan baik. Itulah pemberian yang diberikan oleh seorang ibu. Mungkin juga kamu pernah merasakan ketika kamu pengen banget deket dengan lawan jenis kamu pengen banget deket sama orang yang kamu taksir atau kamu sayang gitu ya. Kamu mungkin mencoba untuk mencari waktu yang tepat dan kamu coba deketin dia dengan satu pemberian yang dia suka gitu ya. Karena pemberian merupakan salah satu bentuk kasih. Dan inilah yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Kalau teman-teman tahu, gereja Tuhan pada awalnya itu dibentuk oleh karena kasih dari sahabat-sahabat. Di Kisah Rasul 2 ayat 44 sampai 47. Di sini kita bisa baca sama-sama bahwa dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi konsep persahabatan itu adalah sebuah fondasi dan dasar bagaimana gereja juga dibentuk. Jadi akan sangat lucu ketika kita berada dalam gedung gereja, tapi kita tidak tahu bagaimana caranya memberi.
Akan menjadi sangat lucu ketika kita mengaku kita ada di dalam komunitas gereja, kita bersama-sama bertahun-tahun, sudah cukup lama kenal dengan teman-teman satu sama lain, tapi bahkan kita tidak pernah mengorbankan sesuatu, kita tidak pernah memberikan sesuatu untuk mereka. Nah, gereja yang sehat atau gereja yang baik, anggota gereja yang baik, dan kita sebagai orang Kristen yang baik, kita perlu belajar untuk memberi. Persahabatan berkembang menjadi ikatan persaudaraan yang karib ketika setiap orang mau untuk saling memberi bagi sahabat-sahabatnya. Yesus pun melakukan hal yang demikian terlebih dahulu buat kita. Ketika kita harusnya nggak layak, dia datang buat kita. Ketika kita harusnya cuek terhadap kehidupan, dia yang menghampiri kita. Dibuktikan di Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Itu bagaimana Allah mau memberikan sesuatu. Dia mau memberikan hidup yang kekal buat kita. Jadi Tuhan itu bukan pribadi yang jauh di atas sana, terus dia datang menyelamatkan orang kayak orang-orang yang butuh belas kasihan. Memang kita butuh belas kasihan, tapi dia tidak menganggap kita seperti itu saja. Rencana besar Tuhan adalah dia mau kita menjadi sahabat-sahabatnya. Dia mau kita datang, kita percaya kepada dia, kita punya satu hubungan dengan Tuhan. Dan hubungan inilah yang membuat kita kuat, hubungan inilah yang membuat kita terus bertekun, terus percaya, terus beriman di dalam pribadi Tuhan. Yohanes 15 ayat 15 berkata seperti ini, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku." Jadi Tuhan mau banget loh kita tuh jadi sahabatnya dia. Bukan karena Tuhan gak punya teman, tapi karena Tuhan tahu kamu perlu teman. Siapa sih yang gak perlu teman? Kita semua perlu teman dan kita perlu sahabat. Dan Tuhan adalah pribadi yang pertama yang rindu menjadi sahabatmu. Ketika kamu merasa kesepian, ketika kamu merasa kebingungan, bahkan hilang arah di dalam kehidupan kamu. Jadi buat kita semua yang hari-hari ini merasa bingung, hari-hari ini kita merasa lonely, kesepian, Tuhan tuh selalu ada loh buat kamu. Dan dia selalu menunggu kamu. Dan untuk kapan kamu bisa menghampiri dia. Masalahnya berapa banyak dari kita yang hari-hari ini menganggap Tuhan itu sebagai sahabat. Mungkin kita menganggap Tuhan itu sebagai satu pribadi yang jauh, sebagai satu pribadi yang cuek dan tinggi di atas sana. Padahal enggak. Tuhan itu pengen banget deket sama kamu. Tuhan itu pengen banget untuk bisa berhubungan dengan kamu. Berapa minggu terakhir ini aku lagi seru banget untuk menonton drama Korea ya. Drama Koreanya bagus banget. Serial di Netflix judulnya Record of Youth. Terlepas dari moral value dan story-nya yang bagus, sebenarnya aku tertarik untuk melihat hubungan pertemanan yang ada di dalam mereka. Di situ diceritakan bahwa ada 3 orang yang bersahabat. Mereka bersahabat dari kecil sampai besar. Dan yang unik adalah dari sahabat-sahabat ini adalah mereka selalu memulai untuk memberikan satu sama lain dari hal-hal yang sederhana. Mereka memupuk persahabatan mereka dari hal-hal yang kecil. Ketika yang lain lagi makan, mereka coba ikut untuk makan bersama. Mereka selalu celebrate bareng-bareng. Mereka selalu mencoba untuk memberikan selamat, untuk makan sama-sama. Mereka datang ke rumah temennya. Ketika yang satu punya acara, mereka datang. Begitulah mereka melakukannya. Hal-hal yang kecil. Ketika seseorang lagi butuh, mereka samperin gitu ya. Jadi ini adalah hal-hal yang sederhana, tapi mereka tetap lakukan gitu. Dan inilah dengan inilah mereka menjadi kuat. Dengan inilah mereka menjadi terbangun hubungannya. Banyak hal-hal kecil yang mereka lakukan, tapi mereka lakukan dengan konsisten. Persahabatan akan menjadi terbangun dan persaudaraan akan menjadi karib ketika kamu mengerti bahwa pemberian-pemberian yang kecil itu sebenarnya berharga loh buat teman-teman kamu. Menjadi menyenangkan ketika kamu sendiri juga menghargai setiap pemberian-pemberian kecil. Dan menjadi berarti ketika kamu mengerti untuk tidak mengecilkan momen-momen bagi orang lain. Walaupun itu momen-momen yang sederhana.
Ada loh orang yang terbentuk hidupannya karena momen-momen yang sederhana. Bukan karena momen yang fantastis, bukan karena momen yang bombastis, bukan karena sesuatu yang besar. Contohnya siapa? Dalam Alkitab dijelaskan mengenai Zakheus. Kita tahu sama-sama Zakheus adalah seorang pemungut cukai yang hidupnya berubah. Semua yang dia peras, dia kembalikan berkali-kali lipat kepada orang-orang yang dia peras. Kenapa? Karena Tuhan Yesus memanggil namanya dan Tuhan Yesus mau menumpang untuk makan di rumahnya. Bukan sesuatu yang luar biasa, bahkan ketika itu Yesus dikatakan sebagai sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tapi memang benar demikian, itulah yang membuat Zakheus berubah hidupnya, karena Tuhan Yesus berlaku sebagai sahabat dari hal-hal yang sederhana. Hargailah dan gunakanlah hal-hal yang kecil untuk membangun persahabatan yang sejati dan langgeng. Mungkin dari hal-hal kecil kamu dapat menjadi terang buat kehidupan orang-orang di sekitar kamu. You never know, kamu gak akan pernah tahu. Yang jelas hal-hal yang kecil ini itu berpengaruh loh. Dan justru banyak sekali orang-orang yang tidak menganggap hal-hal kecil ini penting. Jadi kunci yang pertama untuk membangun persahabatan sejati dan langgeng adalah hargailah hal-hal kecil dan hargailah momen-momen yang sederhana. Yang kedua adalah kita bisa melihat dari beberapa tren yang mungkin belum terlalu lama ya. Dulu cukup populer di kalangan anak gaul Instagram dan anak gaul Twitter, yaitu kata tidak peka atau baper, bawa perasaan. Kalau dilihat-lihat sebenarnya banyak orang yang mungkin tersinggung perasaannya ketika ada candaan yang sederhana, atau ketika orang-orang lain punya perkataan-perkataan yang mungkin sedikit menyengat di dalam kehidupan mereka menjadi korban untuk perkataan baper. Tapi sebenarnya bisa jadi juga kita sebagai orang-orang yang melakukan candaannya atau yang mungkin mengeluarkan perkataan-perkataan yang sedikit menyengat tadi, kitalah orang-orang yang tidak peduli. Bukan dia yang baper, tapi mungkin kita yang tidak peduli. Gak ada yang salah dengan bercanda. Gak ada juga yang salah apabila perkataan kamu pakai mungkin untuk sedikit memberikan warna lah ya dalam conversation atau dalam hubungan kamu sehari-hari. Tapi juga gak ada yang salah loh dengan memberikan satu candaan atau memberikan satu perkataan yang tidak perlu menyinggung orang lain. Kepedulian, itulah kunci yang paling penting untuk kita bisa mengerti perasaan orang lain. Tuhan pernah menjawab kayak gini, siapa sih sesamaku manusia? Ada yang pernah bertanya seperti itu. Ini diumpamakan orang Samaria yang baik hati. Dalam Alkitab ada di Lukas 10 ayat 25-37. Ketika itu kita tahu ada seorang yang dirampok di jalan, dia jatuh, babak belur ya kan, udah gak bisa ditolong lagi. Ada 3 orang yang lewat, ada imam, ada orang Lewi, dan yang terakhir adalah orang Samaria. Dan kita sama-sama tahu yang penolong adalah orang Samaria. Padahal orang Yahudi pada waktu itu tidak suka dengan orang Samaria, karena mereka dikucilkan dari komunitas mereka. Tapi orang Samaria inilah yang bertindak sebagai sahabat yang baik buat mereka. Bukan orang yang justru malah tanda kutipnya mengenal Tuhan loh pada waktu itu. Inilah yang menjadi sebuah kunci yang Tuhan sebutkan. Siapakah sesamaku manusia? Sesamaku manusia adalah orang yang peduli terhadap satu sama lain dalam keadaan apapun dia, walaupun hal itu mungkin kecil ataupun hal itu besar. Nah, banyak persahabatan yang akhir-akhir ini menjadi kandas. Banyak keluarga-keluarga menjadi hambar, banyak persaudaraan jadi nggak berarti lagi. Kenapa? Karena sepertinya ada penghalang-penghalang di antara hubungan-hubungan itu. Dan penghalang itu adalah kurangnya kepedulian antara satu sama lain. Kalau kamu rindu jadi pribadi yang berdampak, kalau kamu rindu untuk menghasilkan persahabatan yang menyenangkan dan juga membangun kehidupanmu, tunjukkanlah kepedulian dalam berbagai hal dalam kehidupan sahabatmu. Walaupun mungkin cuma sekedar memberikan sapaan atau memberikan selamat loh ya. Dan kepedulian inilah loh yang membuat Tuhan mau turun ke dunia ini buat kita semua. Beberapa orang merasa gengsi ketika mereka harus peduli terhadap orang lain. Ini adalah sebuah pemikiran yang lucu dan sia-sia. Buat apa sih kita gengsi? Toh persahabatan dan pertemanan pada akhirnya akan jauh lebih penting daripada gengsi yang kita pikirkan dan utamakan. Benar nggak? Yakobus 4 ayat 17 berkata seperti ini.
Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi kalau teman-teman tahu ada teman-teman yang membutuhkan, ketika teman-teman tahu bagaimana teman-teman harus berbuat baik, tapi kita tidak melakukan itu, maka Alkitab mencatat itu sebagai dosa, atau kita tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. So, kepedulian akan menjaga hubungan dan membangun persahabatan yang langgeng dan menyenangkan. Kepedulian orang lain sebagai gantinya itu akan membuat dirimu nyaman dan terbangun juga. Semuanya kembali lagi kepada perintah Tuhan. Tuhan pernah kasih kita perintah. Yang pertama dan terutama adalah kasihlah Tuhan. Dan yang kedua yang gak kalah pentingnya, di Matius 22 ayat 39 katanya seperti ini. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Melalui pemberian yang kecil dan yang konsisten, melalui kepedulian, kita tuh sebenarnya melakukan hukum yang kedua, yaitu untuk mengasihi sesama kita manusia. Dan itu adalah bukti kasih kita kepada Tuhan melalui kita mengasihi orang lain. Kalau kita nggak peduli pada mulanya, maka akan sulit buat kita untuk bisa mengasihi mereka, karena dari mulanya kita nggak pernah peduli. Kalau kita tidak pernah menghargai hal yang kecil, kita tidak pernah menghargai momen-momen yang kecil, maka kita juga nggak akan mengerti bagaimana caranya memberikan terus-menerus, memberikan konsistensi dalam memberi yang baik. Coba kita sama-sama membayangkan mana yang teman-teman lebih pilih di dalam keluarga teman-teman. Contohnya, apakah teman-teman lebih memilih ada satu hari, misalnya let's say hari ulang tahun teman-teman, dan teman-teman diberikan pemberian yang luar biasa, teman-teman dapat perhatian yang keren banget, teman-teman didatengin semua orang, disapa semua orang, everything's happy, semuanya bahagia, tapi cuma di satu hari itu aja. Di satu hari yang fantastis itu, di hari ulang tahun teman-teman. Tapi di hari-hari yang lain, rumah terasa kosong, hambar, bosenin, males, seperti itu. Atau teman-teman lebih milih kayak gini, hari ulang tahun teman-teman biasa aja, mungkin nggak terlalu meriah, mungkin cuman ya makan-makan sederhana, dan mungkin juga nggak terlalu banyak orang yang mungkin datang atau seperti itu. Tapi setiap hari teman-teman pulang ke rumah dan teman-teman merasakan ada sukacita di rumah, teman-teman merasakan ada sesuatu yang menyenangkan di rumah, teman-teman bisa makan yang enak, teman-teman bisa mengobrol sama saudara, sama orang tua, dan teman-teman juga setiap hari ada buat teman-teman. Kalau menurut aku itu jauh lebih baik, itu jauh lebih menyenangkan dibandingkan aku punya satu hari yang bombastis. Jadi hal-hal kecil ini sangat berpengaruh. Dan diskon buat sahabat, kenapa enggak? Toh Alkitab juga bilang kayak gitu. Lukas 16 ayat 9 berkata seperti ini. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mamon, dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Tuhan sendiri bilang, uang atau mamon lebih baik dipakai untuk membangun persahabatan, karena persahabatan pada akhirnya akan jauh lebih penting daripada mamon. Inilah yang kita perlu perhatikan, yaitu bagaimana kita dapat mempertahankan satu persahabatan yang sejati dengan orang lain. Yaitu pertama dengan mempertahankan dengan konsistensi menghargai momen-momen yang kecil. Yang kedua adalah kita mau untuk peduli terhadap orang lain. Jangan sampai kita menjadi generasi yang krisis kepedulian. Jangan sampai kita menjadi generasi yang cuek-cuek bebek hanya untuk kita sendiri. Karena pada akhirnya kita juga butuh loh orang lain untuk peduli sama kita. Mari kita tunjukkan bahwa anak-anak Tuhan berbeda. Mari kita tunjukkan bahwa anak-anak Tuhan bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Bagaimana caranya? Itu kita menjadi sahabat-sahabat buat orang-orang dengan satu sifat, dengan satu karakter yang berbeda daripada sahabat-sahabat yang lain. Dengan demikian mereka bisa melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan demikian mereka bisa tahu bahwa Tuhan mengasihi kehidupan mereka. Dan dengan demikian kita juga menjadi saksi buat banyak orang. Demikian firman Tuhan di dalam sharing hari ini. Aku harap teman-teman terberkati dengan sharing ini. Dan kita akan sama-sama berdoa. Kita minta kekuatan daripada Tuhan supaya Dia menuntun kita menjadi seorang sahabat yang baik, menjadi seorang sahabat yang
berpengaruh untuk komunitasnya di masa-masa seperti ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk segala penyertaan dan berkat-Mu Tuhan untuk kehidupan kami. Kami hari ini mendengar Tuhan bagaimana menjadi seorang sahabat yang baik. Bapak, kami mau menjadi seorang sahabat buat orang lain Tuhan, seperti Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami mau belajar untuk menghargai momen-momen yang sederhana. Kami mau belajar untuk peduli Tuhan kepada orang lain Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang mampukan kami Tuhan, Tuhan yang berikan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami menjadi saksi dan alat-Mu Tuhan ketika kami menjadi sahabat buat orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. God bless you, have a nice day, happy Sunday.